Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Buya Al-Kahfi Hizbullah. Saya berasal dari Universitas Bangka Belitung, kelas Hukum 3C dengan NIM 4012011088. Di sini saya akan membuat video yang ditujukan untuk memenuhi tugas dari Ibu Bunga Permatasari, SH, MH, selaku dosen pengajar Studi Hukum Konstitusi dan Acara MK. Yang pertama, istilah konstitusi. Mengenai istilah konstitusi, pertama kali dikenal di negara Perancis, yaitu berasal dari bahasa Perancis constituer, yang berarti membentuk. Yang dimaksud dengan membentuk di sini adalah membentuk suatu negara. Dan pengertian konstitusi menurut para ahli, menurut Sri Soemantri, yang mengartikan konstitusi sama dengan undang-undang dasar. Hal ini sesuai dengan praktek ketatanegaraan di sebagian besar negara-negara di dunia, termasuk di Indonesia. Dan menurut I Dewa Gede Atmadja, yang menyimpulkan konstitusi dibedakan menurut definisi dan konseptual. Menurut definisi dapat dikatakan konstitusi adalah himpunan norma atau kaidah konstitusi suatu negara yang menyiratkan bahwa konstitusi merupakan dokumen yang berisi norma atau kaidah-kaidah hukum untuk mengoperasionalkan penyelenggaraan kekuasaan negara. Sementara dari segi konseptual, konstitusi adalah norma atau kaidah hukum yang mengkaji teks yang tersurat dan tersirat di dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar. Dan menurut Carl Schmitt, konstitusi dibagi menjadi 3, yakni konstitusi dalam arti absolut, di mana konstitusi dianggap sebagai kesatuan organisasi yang menyangkut semua bangunan hukum dan organisasi di dalam negara. Kedua, konstitusi dalam arti relatif, di mana konstitusi dimaksud sebagai penghubung antara kepentingan suatu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Yang ketiga, konstitusi dalam arti positif, di mana konstitusi dihubungkan mengenai ajaran tentang keputusan dalam arti positif, mengandung arti sebagai keputusan politik tertinggi yang berhubungan dengan pembuatan peraturan perundang-undangan. Dan menurut Herman Heller, konstitusi lebih luas daripada undang-undang dasar. Konstitusi tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga sosiologis dan politis. Menurutnya, ada 3 pengertian konstitusi, yaitu konstitusi dilihat dalam arti politis dan sosiologis sebagai cermin kehidupan sosial politik yang nyata dalam masyarakat. Konstitusi dilihat dalam arti yuridis sebagai suatu kesatuan kaidah hukum yang hidup dalam masyarakat. Konstitusi juga tertulis dalam suatu naskah Undang-Undang Dasar sebagai hukum yang tertinggi yang berlaku dalam suatu negara. Perkembangan konstitusi dilihat dari literatur yang ada. Konstitusi itu telah ada sejak ribuan tahun yang lalu, dimulai sejak zaman Yunani kuno, yang dibuktikan dengan pendapat seorang ahli yang bernama Plato, yang membedakan istilah nomoi dan politia. Nomoi berarti undang-undang, sedangkan politia berarti negara. Pada masa kejayaan antara tahun 624 sampai dengan 404 sebelum Masehi, pernah mempunyai tidak kurang lebih dari 11 konstitusi pada masa itu. Aristoteles, yang merupakan murid dari Plato, dia berhasil mengumpulkan 158 konstitusi dari berbagai negara, sehingga diakui sebagai orang pertama